Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengonstruksi kurikulum pendidikan dasar, pendekatan, tujuan dan pengembangan kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan. Kurikulum pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam memiliki landasan yang kuat pada prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, sosial dan emosional. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan duniawi, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia dan pembinaan hubungan yang benar dengan Allah, sesama manusia, serta alam sekitar. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam konstruksi kurikulum pendidikan dasar dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. 1. Di sini ada dasar filsafat pendidikan Islam, terdiri dari tauhid, keseimbangan dan manusia sebagai yang kompleks. Dasar pendidikan Islam berakar pada ajaran-ajaran Al-Quran, hadis, dan pemikiran-pemikiran ulama besar. Dasar ini mencakup tauhid, pendidikan yang harus menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas mutlak yang mendasari seluruh tindakan dan tujuan pendidikan. 2. Keseimbangan. Pendidikan dalam Islam menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, antara pengetahuan dan akhlak, serta antara keduniawian dan kehidupan spiritual. 3. Manusia yang sebagai makhluk yang kompleks. Islam melihat manusia sebagai makhluk yang terdiri dari tubuh dan roh yang memerlukan perhatian terhadap keduanya dalam proses pendidikan. 2. Pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan holistik. Pendidikan Islam bersifat menyeluruh, mencakup jasmani, emosi dan rohani. Hal ini berarti pendidikan tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tapi juga pada pengembangan karakter dan spiritualitas. 2. Ada integratif. Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dengan tujuan agar siswa dapat melihat hubungan antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ada aktif dan partisipatif. Siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, baik dalam pembelajaran formal maupun non-formal. 3. Ada tujuan kurikulum pendidikan filsafat untuk menciptakan individu yang bertakwa kepada Allah, yaitu memahami dan mengawalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berakhlak mulia, mengembangkan karakter yang baik seperti jujur, amanah, dan peduli terhadap sesama. 3. Berilmu dan terampil, mampu menguasai ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dengan bijak. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada pengembangan kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Relevansi. Kurikulum harus relevan dengan tuntunan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup sejarah serta meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Akurat dan komprehensif. Materi kurikulum mencakup semua aspek penting kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ilmu agama maupun ilmu umum, serta tidak mengabaikan aspek moral dan etika. 3. Fleksibilitas. Kurikulum harus bisa disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan individu, serta perkembangan teknologi yang pesat. Selanjutnya, pemberdayaan karakter. Pengembangan karakter menjadi komponen penting dalam pendidikan Islam, sehingga kurikulum harus memberikan ruang bagi pembentukan akhlak dan kepribadian yang baik. Selanjutnya ada struktur kurikulum pendidikan Islam. Struktur kurikulum pendidikan Islam dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu mata pelajaran agama. Mata pelajaran agama termasuk pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah, sejarah, Islam, dan akhlak. 2. Mata pelajaran umum, matematika, sains, bahasa, dan ilmu pengetahuan sosial yang disusun dengan cara yang memperhatikan nilai-nilai Islam. 3. Pengembangan karakter, pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk akhlak mulia, etika, sosial, serta keterampilan hidup yang berguna dalam masyarakat. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler, berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan kepribadian dan keterampilan siswa seperti kegiatan keagamaan, olahraga, seni, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.